Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya pejuang NIP. Bertemu kembali dengan video saya. Untuk kali ini saya akan mengajak kawan-kawan untuk membahas soal tentang materi jenis-jenis lembaga di petani. Nomor 1, yang berfungsi sebagai agent of development dalam menunjang keberhasilan pembangunan pertanian adalah, jawabannya adalah E, kios saprotan. Saprotan itu adalah kepanjangan dari sarana produksi pertanian. Itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung perkembangan atau kemajuan pertanian, terutama untuk mencapai tujuan terciptanya ketahanan pangan. Toko atau kios itu merupakan lembaga yang sangat penting yang berhubungan langsung dengan petani dalam hal penyediaan sarana produksi pertanian. Dengan kata lain, toko, kios atau saprotan itu berperan sebagai agent of development dalam menunjang keberhasilan pembangunan pertanian. Nomor 2, suatu lembaga ekonomi di pedesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alsintan untuk mendapatkan keuntungan usaha adalah, baik, jawabannya adalah C, UPJA. UPJA itu adalah kepanjangan dari usaha pelayanan jasa alsintan. Itu merupakan suatu lembaga ekonomi di pedesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alsintan untuk mendapatkan keuntungan usaha. UPJA ini melayani jasa alsintan mulai dari alsintan prapanen seperti traktor dan pompa air, alsintan panen seperti power thresher, dan alsintan pasca panen seperti RMU atau Rice Milling Unit. Seperti itu kawan-kawan. Terus lanjut nomor 3, koperasi tani atau disingkat dengan Koptan. Salah satu bentuk kerjasama dalam kelompok tani yang bersifat kekeluargaan. Koperasi sendiri berasal dari kata co dan operation, di mana co itu memiliki arti, jawabannya adalah B, bersama-sama. Koperasi tani atau Koptan salah satu bentuk kerjasama dalam kelompok tani yang bersifat kekeluargaan. Itu berasal dari kata co dan operation, di mana co itu memiliki arti bersama-sama, sedangkan operation itu berarti bekerja. Karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi itu memiliki identitas ganda, the dual identity of the member, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi, user-oriented firm. Nomor 4, memberikan bantuan kepada tunawisma, fakir miskin, dan gelandangan, memberikan perlindungan konsumen, melestarikan lingkungan hidup, merupakan tujuan swadaya petani Indonesia dalam bidang, jawabannya adalah B, kemanusiaan. Swadaya petani Indonesia itu memiliki tujuan, yaitu turut serta berpartisipasi dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, yayasan menyelenggarakan, yang pertama kalau di bidang sosial, dia mendirikan lembaga formal atau non formal pendidikan, pengembangan SDM, penelitian, mendirikan laboratorium pertanian, mendirikan lembaga sertifikasi pertanian, menyelenggarakan kegiatan kesenian dan kebudayaan. Kalau di bidang kemanusiaan, memberikan bantuan kepada tunawisma, fakir miskin, dan gelandangan, memberikan perlindungan konsumen, melestarikan lingkungan hidup. Di bidang keagamaan, mendirikan sarana ibadah, menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah, menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Nomor 5, kelompok tani nelayan andalan
dikukuhkan oleh? Jawabannya adalah A, dikukuhkan oleh pejabat atau kepala wilayah sesuai dengan tingkatan wilayahnya. KTNA itu mempunyai ciri. Yang pertama, memiliki kelompok tani di wilayahnya serta menjadi pengurus yang diandalkan oleh kelompok tani yang ada di desanya. Mampu memimpin, mengorganisasi dan menggerakkan kelompok tani nelayan di daerahnya. Mitra kerja pemerintah dan pengusaha serta membawa aspirasi petani nelayan dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam pembangunan pertanian. Terus selanjutnya dia dikukuhkan oleh pejabat kepala wilayah sesuai dengan tingkat wilayahnya. Bisa juga sebagai bupati seperti itu kawan-kawan. Nomor 6. Melaksanakan kegiatan budidaya tanam, sayur, buah, toga, dan lumbung hidup dan ternak merupakan kegiatan utama dari? Jawabannya adalah A, kelompok wanita tani. Kegiatan utama kelompok wanita tani itu adalah yang pertama memanfaatkan lahan pekarangan. Dia itu melaksanakan kegiatan budidaya tanaman sayur, buah, toga, dan lumbung hidup dan ternak. Dan pekarangan ini dikelola menjadi lahan usaha pertanian untuk mendukung kebutuhan pangan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya melakukan kegiatan penanaman sayur, buah, dan melakukan usaha ternak untuk kebutuhan protein hewani keluarga. Terus pengolahan hasil pertanian. Hasil pertanian baik dari pekarangan itu sendiri maupun dari hasil perkebunan dan sawah yang pada umumnya itu dijual ke pasar dalam bentuk bahan mentah, dapat diolah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi sehingga dapat meningkatkan nilai jualnya. Menjadi backup atas materi penyuluhan yang disampaikan melalui kelompok tani atau poktan. Nomor 7. RUKK adalah kepanjangan dari? Jawabannya adalah C, rencana usulan kegiatan kelompok. Setelah ditentukan lokasi dan kelompok tani, maka P3A mulai menyusun rencana usulan kegiatan kelompok yang disingkat dengan RUKK yang dilakukan melalui musyawarah dengan bimbingan petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota atau instansi lainnya. RUKK ini memuat secara rinci tentang lokasi, jenis dan volume, bahan, material yang diperlukan untuk membuat rancangan teknis atau desain sederhana, dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, baik kegiatan fisik maupun non-fisik. Misalnya, kegiatan pengembangan jaringan irigasi tingkat usaha tani, jaringan irigasi desa, atau bagian infrastruktur pertanian yang akan diperbaiki atau dibangun dan sebagainya. Di samping itu juga diuraikan secara singkat dan jelas tahapan pelaksanaan kegiatan dan penanggung jawabnya. Nomor 8. Jadwal kegiatan yang disusun oleh penyuluh berdasarkan programa penyuluhan setempat yang dilengkapi dengan hal-hal yang dianggap perlu untuk berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha disebut. Jawabannya adalah A, rencana kerja tahunan penyuluh, di mana pengertian programnya yaitu rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian penyuluhan. Kalau sistem penyuluhan pertanian itu rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. Kalau revitalisasi penyuluhan pertanian itu adalah upaya mendudukkan, memerankan, memfungsikan dan menata kembali penyuluhan pertanian agar terwujud satu kesatuan pengertian, satu kesatuan korps dan satu kesatuan arah serta kebijakannya. Nomor 9. Program yang dirancang oleh Kementerian Pertanian bersama dengan bantuan Bank Dunia dan dijalankan pada tahun 2008 hingga 2012 adalah? Jawabannya adalah A, P3TIP atau P3TIP. P3TIP ini adalah kepanjangan dari Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian. Kalau bahasa Inggrisnya itu FEAT, Farmer Empowerment Through Agricultural Technology and Information.
Nah, proyek P3TIP ini adalah program yang dirancang oleh Kementan bersama dengan bantuan Bank Dunia yang dijalankan pada tahun 2008 hingga 2012. Fokus kegiatan itu berupa pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat. Fokusnya melalui pemberian fasilitas untuk meningkatkan akses petani terhadap informasi, teknologi, pasar, jaringan usaha, meningkatkan pengetahuan dan pendapatan. Kalau PUAP itu pengembangan usaha agribisnis perdesaan. Nah, kalau kelembagaan ekonomi atau disingkat dengan KEP itu lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani. Nah, dia itu guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Kalau KUB itu adalah kepanjangan dari kelompok usaha bersama. Seperti itu kawan-kawan. Nomor 10. Pengurus Poktan terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki dengan syarat sebagai berikut. Kecuali, yang ditanya kecuali kawan-kawan. Kecuali adalah jawabannya adalah A, berstatus sebagai pamong desa. Nah, di mana ini diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 12 tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani. Nah, di mana ciri Poktan itu adalah yang pertama, dia dipilih dari dan oleh perwakilan anggota secara demokratis. Terus dia berdomisili di wilayah Poktan, mampu membaca dan menulis, tidak berstatus sebagai aparat atau PNS ataupun pamong desa, memiliki waktu yang cukup untuk memajukan Poktan dan memiliki semangat, motivasi dan kemampuan memimpin Poktan. Terima kasih kawan-kawan telah menonton video saya. Semoga apa yang telah kita kerjakan, apa yang kita usahakan semua berhasil. Semoga bermanfaat dan berhasil untuk kita semuanya. Jangan lupa like dan subscribe. Nantikan untuk video saya selanjutnya tentang pembahasan dan langsung soal langsung pembahasannya. Sampai jumpa.